Di antara ulama yang menyatakan bahwa basmalah adalah ayat dari setiap surat kecuali surat At-Taubah adalah Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Abu Hurairah, dan Ali. Sedangkan dari kalangan tabi'in adalah Atho, Thous, Said bin Jubair, Mahul, dan Az-Zuhri. Hal yang sama juga dikatakan oleh Abdullah ibnu Mubarak, Imam Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal menurut satu riwayat, Ishaq bin Rohawayh, dan Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Sedangkan Imam Malik dan Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengannya mengatakan bahwa basmalah tidak termasuk ayat dari surat Al-Fatihah, tidak juga surat-surat yang lain. Dan menurut Daud, basmalah terletak pada awal setiap surat dan bukan bagian darinya. Demikian pula menurut satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Mengenai bacaan basmalah secara jahr atau dikeraskan, maka yang berpendapat bahwa basmalah itu bukan termasuk ayat Al-Fatihah, ia tidak membacanya secara jahr. Demikian juga yang mengatakan bahwa basmalah adalah satu ayat dari awal Al-Fatihah, adapun mereka yang berpendapat bahwa basmalah merupakan bagian pertama dari setiap surat, dalam hal ini mereka berbeda pendapat. Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa basmalah dibaca secara jahr bersama Al-Fatihah dan juga surat-surat lainnya. Inilah mazhab sekelompok sahabat, tabi'in, serta para imam, baik salaf maupun kholaf. Di antara sahabat yang membacanya secara jahr atau dikeraskan adalah Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Muawiyah, Ibnu Abdil Bar, dan Al-Baihaqi meriwayatkan dari Umar dan Ali. Al-Khatib menukilnya dari khalifah yang empat yakni Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, dan riwayat ini gharib. Dan dari tabi'in diantaranya Said bin Jubair, Ikrimah, Abu Kilabah, Az-Zuhri, Ali bin Al-Hasan dan anaknya, yakni Muhammad, Said bin Al-Musayyab, Atho, Thous, Mujahid Salim, Muhammad bin Ka'ab Al-Qurusi, Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, Abu Wail, Ibnu Sirin, Muhammad bin Al-Munkadir, Ali bin Abdillah bin Abbas dan anaknya, yakni Muhammad, Nafi Maula Ibnu Umar, Zaid bin Aslam, Umar bin Abdulaziz, Al-Asraq bin Qais, Habib bin Abi Sabit, Abu Asyadsa, Mahul, dan Abdullah bin Makil bin Mukrin. Al-Baihaqi menambahkan Abdullah bin Sofwan dan Muhammad bin Al-Hanafiyah, sementara Ibnu Abdil Bar menambahkan Amr bin Dinar. Alasannya karena basmalah termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Maka ia pun dibaca keras sebagaimana ayat-ayat lainnya. Demikian juga telah diriwayatkan oleh An-Nasai dalam kitab Sunan, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban dalam kitab Sahih keduanya, serta Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dari Abu Hurairah bahwasanya ia mengerjakan sholat dan membaca basmalah secara jahr. Setelah selesai ia mengatakan, aku telah mempraktekkan sholat Rasulullah kepada kalian. Hadis ini disahihkan oleh Ad-Daraqutni, Al-Khatib, Al-Baihaqi, dan lain-lain. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa ia pernah ditanya tentang sholat Rasulullah, maka ia menjawab, bacaan beliau itu kalimat demi kalimat sesuai dengan panjang pendeknya. Kemudian Anas membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan memanjangkan kalimat Bismillah, lalu Ar-Rahman dan Ar-Rahim dengan memanjangkan bagian-bagian yang perlu dipanjangkan. Dan diriwayatkan dalam Musnad Al-Imam Ahmad, Sunan Abi Dawud, Sahih Ibni Khuzaimah, dan Mustadrak Al-Hakim dari Ummu Salamah. Ia berkata Rasulullah biasa memutus bacaan beliau di setiap akhir ayat. Dan Ad-Daraqutni mengatakan, sanad-sanadnya sahih. Adapun Imam Abu Abdillah Asy-Syafi'i dan Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya meriwayatkan dari Anas bahwasanya Muawiyah mengerjakan salat di Madinah dan ia meninggalkan basmalah, tidak membacanya secara jahr. Maka hal itu diingkari oleh para sahabat Muhajirin. Lalu Muawiyah mengerjakan salat untuk kedua kalinya dengan membaca basmalah secara jahr. Hadits-hadits dan asar yang kami sebutkan di atas kiranya sudah cukup menjadi hujah bagi pendapat ini atas pendapat yang menentangnya. Adapun tentang riwayat-riwayat lain yang bertentangan dan asing tentang jalur-jalurnya, cacat-cacat, kedhaifan, serta penetapannya dijelaskan pada tempat yang lain. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa basmalah tidak dibaca secara jahr dalam salat. Inilah yang sahih dari para khalifah yang empat, Abdullah bin Mughaffal dan beberapa golongan ulama salaf maupun kholaf. Ini pula yang menjadi pendapat mazhab Abu Hanifah, As-Sauri, dan Ahmad bin Hanbal. Adapun menurut Imam Malik basmalah tidak dibaca sama sekali, baik secara jahr maupun sir.
Mereka berdalil dengan hadits yang terdapat dalam Sahih Muslim dari Aisyah. Ia berkata Rasulullah membuka solat dengan takbir dan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Diriwayatkan pula dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Anas bin Malik. Ia menceritakan, aku pernah mengerjakan solat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka semua membuka solat dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan menurut riwayat Muslim, mereka tidak menyebutkan Bismillahirrohmanirrohim pada awal bacaan dan tidak juga pada akhirnya. Hal senada juga terdapat dalam kitab Sunan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal. Demikianlah dasar-dasar pengambilan pendapat para imam mengenai masalah ini. Pendapat mereka tidaklah jauh berbeda, karena mereka semua sepakat bahwa orang yang sholat, baik membaca bismillah secara jahr maupun secara sir, keduanya adalah sah. Segala pujian dan sanjungan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikutip dari kitab terjemahan Sahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1, penulis oleh tim ahli tafsir di bawah pengawasan Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, penerbit pustaka Ibnu Katsir cetakan ketiga.